Selamat datang di podcast sekolah, tempat di mana kalian bisa cerita seluruh pengalaman kalian yang mungkin akan menginspirasi orang lain. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas salah satu tema yang tentunya berkaitan dengan sekolah. Tema hari ini adalah pramuka. Oke, jadi kita semua pasti tahu apa itu pramuka kan? Jadi sebelum kita masuk ke topiknya, kita mulai dulu dengan perkenalan. Perkenalkan, saya Luisa sebagai host yang akan memimpin episode hari ini. Dan di sini kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang tentunya ada kaitannya dengan pramuka. Langsung saja, silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafaela Supadi, biasa disapa dengan Ayu. Saya berasal dari kelas 12B dan di pramuka saya sebagai Dewan Ambalan dan menjabat sebagai bendahara. Oke, lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Philip Sawirus Hendrikus Ola, biasa dipanggil Hendrik. Saya dari kelas 11J. Kalau di pramuka saya sebagai ambalan. Oke, jadi di sini udah ada teman-teman dan kakak-kakak pramuka yang tentunya aktif ya dalam pramuka. Beneran aktif atau enggak? Iya, beneran aktif kan? Oke, aktif banget nih. Oke, jadi pertanyaan dari yang simple-simple dulu. Kira-kira Kak Ayu dan Hen sudah sejak kapan mengikuti pramuka? Oke, izin jawab ya, aku duluan. Kalau aku sendiri sih udah dari SD. Kebetulan orang tua aku sih udah ikut pramuka sejak kecil. Jadi kayak udah turun-temurun gitu. Oke, berarti emang motivasinya langsung dari orang tua. Iya, benar banget. Oke, kalau Hen? Kalau saya sendiri ikut pramuka itu sudah dari SMP dan kebetulan waktu SMP juga menjabat sebagai ketua pramuka selama 2 tahun. Jadi tertarik dengan pramuka sehingga waktu SMA masih ingin ikut pramuka. Wow, berarti emang ini dua-duanya dari dasar-dasarnya udah pramuka banget, jiwanya sepramuka itu. Oke, kita sebelum lanjut ke bahas pengalaman-pengalaman, di sini saya melihat baju-baju ini dengan begitu banyak simbol-simbolnya, begitu banyak. Apalah itu yang ada di baju-baju kalian? Boleh silakan dijelaskan kira-kira apa maknanya dan itu cara dapatnya tuh gimana? Oke, saya izin menjelaskan. Saya mulai dari laksana. Jadi di pramuka tuh ada 2 tingkatan. Yang pertama itu ada bantara yang sedang Kakak Hen memakai. Yang kedua tuh laksana. Nah, kalau untuk bantara tuh itu dasar. Sedangkan laksana itu lanjutan dari bantara, pramuka bantara. Nah, terus ini untuk cara mendapatkannya tuh kita harus ujian SKU ke pembina-pembina yang aktif. Oke, lanjut. Di sini ini pin Dewan Ambalan. Jadi nggak semuanya tuh memakai pin ini. Ini hanya khusus untuk Dewan Ambalan. Oke. Nah, kalau yang ini tali komando. Tali komando ini itu digunakan oleh Dewan Ambalan. Nah, mereka memakai ini nih itu sebagai maknanya itu untuk orang-orang yang sudah berhasil untuk memimpin suatu kegiatan gitu. Terus di sini ada 5 lambang ya. Ya, yang pertama nih ada pengamatan. Yang kedua nih ada gerak jalan. Terus yang berikut ada membangun tenda. Terus yang keempat nih menabung dan yang terakhir tuh P3K. Nah, selain di sini saya juga sudah ujian ada beberapa dan itu dijahitnya tuh di selempang gitu. Jadi bukan hanya di baju saja. Oke, paham. Berarti setiap simbol yang kalian pakai itu sudah menjelaskan apa yang pernah kalian lakukan sebelumnya, benar ya? Oke, kalau di pramuka kan pasti banyak banget kegiatannya ya. Kira-kira kegiatan pramuka apa yang paling berkesan menurut Kak Ayu dan juga Hen? Kalau untuk pramuka, kegiatan yang paling berkesan menurut saya ini bukan saya sendiri, tapi menurut saya ini kebanyakan orang yang ikut pramuka pasti pikirnya juga begini. Kebanyakan itu kegiatan yang paling berkesan itu yang paling ditunggu-tunggu itu adalah kemah. Oke. Kenapa kemah menjadi hal yang paling berkesan? Apakah karena kebersamaannya atau kan karena kegiatan yang dilakukan di sana?
Kalau mau dibilang sih keduanya, kebersamaan dan kegiatannya di sana. Jadi kalau di kemah itu kita bisa seperti rasanya kayak keluarga, bukan teman lagi. Iya. Jadi kita seperti keluarga di sana. Terus kegiatan-kegiatannya itu kegiatan yang menarik, penuh tantangan. Jadi kita kegiatan itu tidak, kalau orang biasanya bilang kemah itu tidur dalam tenda, tapi kalau di SMA Giovanni itu kemahnya itu keluar pokoknya kita dijemur di panas lah kalau mau dibilang. Oke. Jadi kita jalan-jalan. Tapi berarti seru ya Seru. kegiatan perkemahan. Oke, mungkin teman-teman di luar sana yang ikut pramuka juga pasti ngerasain kalau kemah itu yang paling berkesan ya, Berkesan. paling Iya. ditunggu-tunggu. Oke, kalau selama kegiatan, selama kemah pernah tidak mengalami suatu kejadian yang entah lucu atau mungkin kejadian yang sedih atau malah ada yang ala-ala mistis-mistis gitu ada? Jujur pasti banyak sih yang ngalamin kayak gitu. Berarti emang pramuka ini semua-semuanya ada ya di dalamnya. Benar banget. Oke, sebagai pramuka pasti juga kalian ada dalam organisasi yang memimpin teman-teman lainnya. Kira-kira apakah menurut kalian sudah menjalankan posisi sebagai pemimpin dengan baik atau kira-kira belum? Menurut pribadi sendiri saja. Untuk saya sih belum sepenuhnya gitu, karena untuk memimpin tuh kita harus penuh kepercayaan yang tinggi, terus pribadi juga harus kayak menjadi orang yang tegas gitu, terus juga berani menerima kritikan dari teman-teman. Itu sih dari Oke. saya. Kalau dari Hen gimana? Kalau dari saya sih tentu juga belum untuk memimpin, karena kami waktu masuk itu kan kami masih di tingkat bawah, karena waktu masuk sudah ada di tingkat atas, jadi kami masih dipimpin. Jadi untuk ditunjuk untuk jadi pemimpin dalam sebuah kegiatan itu mungkin masih ada rasa gugup, rasa malu, jadi belum sepenuhnya untuk bisa. Oke, paham. Berarti kalau saya bilang kita sebagai pemimpin kita harus bisa memimpin diri terlebih dahulu. Benar atau salah? Iya, Benar. Benar ya. Ya. Oke, jadi berarti di dalam pramuka kalian juga pasti belajar ya bagaimana cara memimpin diri sendiri Iya. agar nantinya bisa memimpin orang lain. Iya, benar. Oke. Jadi pramuka banyak ya guys manfaatnya, bukan cuman ala-ala organisasi Iya. doang. Iya. Apalagi di Giovanni ya. Yes. Habis itu. Setelah itu, kira-kira kalau pramuka nih kaitannya kan banyak banget dengan nilai-nilai kehidupan ya. Iya. Kira-kira ada tidak pelajaran penting yang kalian dapatkan selama mengikuti pramuka? Dari saya sendiri sih kekompakan, terus kejujuran, ya itu kekompakan, terus berani berani menyuarakan kalau kayak kita salah ya sudah mengaku salah gitu. Oke. Kalau dari Hen? Kalau dari saya sih yang paling belajar banyak dari pramuka itu soal kebersamaannya. Karena di pramuka itu misalkan contohnya nih waktu kegiatan MOP kemarin kan ada makan. Nah itu kalau makan itu harus semua. Jadi kalau ada satu yang masih kerja, itu kita yang sudah mau lapar bagaimanapun tetap harus tunggu. Harus menunggu. Jadi kita jiwa korsa lah Iya, kalau jiwa mau dibilang. Oke, siap. Berarti gimana pun kebersamaan nomor satu. Iya, Iya. benar Oke. banget. Setelah itu, kalian kan masing-masing ikut pramuka bukan hanya dari SMA ya, sudah dari sebelum-sebelumnya Iya. ikut. Kira-kira apa perbedaan yang kalian rasakan selama mengikuti pramuka dan sebelum mengikuti pramuka? Waktu sudah ikut pramuka dan sebelum itu rasanya ya cukup kaget, karena sebelum ikut pramuka itu kan pikirnya pramuka itu organisasi yang kayak masuk di dalam terus ada pemimpin, jadi kita cuman ikut-ikut arahan saja. Oke. Tapi waktu sudah masuk ternyata wah ada kerja banyak dan banyak kerjaan di dalam dan harus siap mental, benar-benar harus siap mental. juga harus Iya. ya. Oke. Kalau dari Kak Ayu ada? Kalau untuk saya sendiri, jujur sebelum masuk pramuka tuh saya orangnya susah diatur dan gak mau ditegur gitu. Tapi setelah masuk organisasi pramuka, saya belajar banyak bahwa gak semua harus ikut maunya kita gitu. Karena di pramuka tuh kan pasti ada peraturan-peraturannya gitu kan. Jadi harus kayak patuhi peraturannya gitu. Oke, berarti pada dasarnya pramuka itu membantu untuk membangun karakter kita ya. Bener banget.
Jadi untuk teman-teman kalau nanti ada yang mau masuk Giovanni, mau membentuk karakter atau tertarik dengan pramuka, langsung saja sama kakak-kakak yang ini ya nanti. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke motivasi dan lain-lain, ini saya mau bertanya sedikit. Kira-kira di kepramukaan ya, itu kan pasti kalian mempunyai aturan-aturan, entah tertulis atau tidak tertulis, pasti ada aturan di dalamnya. Menurut kalian, aturan apa yang benar-benar menjadi istilahnya dasar yang akan membangun diri kalian? Aturan apa? Contohnya kalau di rumah ya, simpelnya kita kalau di rumah kita tidak boleh keluar rumah jika rumah belum dibersihkan contohnya. Jadi itu membangun bagaimana kita harus ada tanggung jawab. Kalau di pramuka sendiri, kira-kira ada tidak aturan yang akhirnya tuh membangun karakter diri kalian? Kalau menurut saya sih yang seperti tadi Hen katakan, jiwa korsa gitu, kebersamaan. Jadi kayak contohnya yang satu tadi belum makan, kita harus kayak saling tunggu biar kayak bisa sama-sama gitu. Oke. Kalau selain jiwa korsa, ada aturan apa sih kira-kira yang akhirnya membantu kalian membangun karakter diri yang lebih baik? Ada sih. Kalau di pramuka ini, contohnya kita kalau pakai ini namanya kacu, itu kita kalau dalam kegiatan pramuka kalau sudah pakai kacu berarti kita betul-betul harus siap, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata mengejek atau melakukan kegiatan aneh-aneh lah yang di luar nalar begitu. Ini pengetahuan baru buat aku. Iya. Intinya kalau melanggar itu ada hukumannya gitu. Dan akhirnya kita jadi terbiasa. Walaupun tidak pakai kacu, sikap kita jadi terbiasa seperti sedang pakai kacu jadi. Oke. Ada salah satu hal yang saya tahu dari platform lain nih, dari media sosial. Kalau kita pakai kacunya nggak boleh sampai kena lantai, betul ya? Iya, benar banget. Itu artinya sendiri apa? Kacu ini kan bendera merah putih kan, jadi kayak nggak boleh kena lantai atau kena tanah gitu. Oke, berarti aturannya sama ya kalau kita lagi ngegerek bandera, benderanya nggak boleh sampai sentuh tanah. Oke, begitu banyak makna ya dalam pramuka. Kita masuk ke motivasi. Mungkin untuk teman-teman di luar sana yang masih ragu ikut pramuka nih, dari Kak Ayu, apa ada motivasi untuk mereka yang di luar sana yang masih ragu untuk ikut pramuka? Kira-kira gimana? Untuk teman-teman, adik-adik yang masih di luar sana, yang masih masih ragu untuk mau masuk pramuka, gak apa-apa. Di sini kakak cuma mau kasih tahu kalau pramuka itu seru. Jadi di pramuka tuh kita belajar bersama-sama. Jadi salah sama-sama, bangkit sama-sama. Jadi jangan takut untuk masuk pramuka gitu. Dan pastinya di pramuka tuh banyak pengalaman gitu yang adik-adik teman-teman di luar sana belum mendapatkannya. Pasti di pramuka kita akan begitu banyak pengalaman yang akan kita lewati bersama-sama. Contohnya seperti Jambore, Raimuna. Jujur saya sendiri pernah mengikuti Jambore daerah dan Jambore nasional. Jadi saya bisa belajar, oh ternyata pramuka dari luar NTT itu seperti ini gitu. Oke, jadi pada intinya teman-teman semua kalau mau masuk pramuka tuh jangan takut nanti kakak-kakaknya galak atau kegiatan-kegiatannya terlalu membuat kalian gitu. Karena pastinya seberat apapun kegiatan tuh pasti ada makna sendiri kan? Benar ya. Oke, kalau dari Hen, kalau kamu bisa mendeskripsikan pramuka dalam satu kata, apa kata tersebut? Gacor. Gacor. Katanya gacor. Oke, jadi kalau dari pesan dan motivasi sudah kita dengar bahwa pramuka ini bukan hanya sekedar organisasi, namun bagaimana pramuka ini dapat membentuk anak-anak di dalamnya menjadi anak-anak yang mampu memimpin diri sendiri dan juga orang lain, benar ya? Oke, kalau gitu kita sudah cukup masuk di penghujung nih. Sebelum kita akhiri, mungkin ada tidak slogan atau yel-yel mungkin yang kalian punya dari pramuka yang bisa ditampilkan sedikit, mungkin yang paling pendek deh, apa mungkin? Mungkin tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Silahkan diskusi. Tepuk pramuka ya? Iya. Oke, silahkan, boleh.
2 kali tepuk pramuka. Huha Giovanni. Wow, Giovanni. Oke, keren banget sudah Yeah. mendengar cerita dari teman-teman yang mengikuti pramuka dengan begitu banyak pesan-kesan mereka, motivasi mereka dan juga pengalaman yang mereka lewatin. Cukup membuat saya terkesima juga dan merasa bahwa memang dalam segala kegiatan tuh pasti ada hal yang mengharukan, ada hal yang membanggakan gitu Benar ya. banget. Oke, jadi karena kita sudah sampai di penghujung, maka terakhir kita bakal say goodbye untuk teman-teman semua yang sedang menonton. Terima kasih banyak sudah menonton episode kali ini. Episode kali ini tentunya seru banget kan? Karena episode kali ini seru, tentunya episode selanjutnya bakal lebih seru lagi. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar nanti kalau ada video tayangan terbaru kalian bisa tonton lagi. Oke, sekian dari saya Luisa. Saya Ayu. Saya Hendrik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.